Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biriman Ismamora. Dalam hal ini, untuk di semester ini, saya selaku pengampu mata kuliah Hukum Konstitusi yang bobot SKS-nya adalah 2 SKS. Nah, secara garis besar, pada pertemuan pertama ini tentu kita akan menyampaikan RPS atau rencana pembelajaran semester. Di samping nanti kita akan membicarakan kontrak perkuliahan kita dalam satu semester ini, agar nanti perkuliahan ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Nah, pertama mungkin mata kuliah ini ya yang hendak dicapai dari saudara-saudara sekalian selaku mahasiswa agar menguasai konsep teoritis di bidang hukum konstitusi yang berlaku di beberapa negara pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, serta mampu nanti menjelaskan sejarah perkembangannya bagaimana konstitusi atau undang-undang dasar kita itu sejak kita merdeka sampai dengan sekarang. Seperti itu nanti bagaimana tata cara perubahan konstitusi itu dalam suatu negara. Nah, sementara penjelasan deskripsi singkat mata kuliah ini adalah mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib institusional. Juga mata kuliah ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang konstitusi negara pada umumnya dan Undang-Undang Dasar 45 khususnya. Pembahasan pokok mata kuliah kita ini adalah bagaimana membahas tentang konstitusi, sejarah konstitusi, sifat dan bentuk konstitusi, serta fungsinya, bahkan serta proses perubahan atau amandemen suatu konstitusi ataupun undang-undang dasar. Nah, terhadap literatur-literatur yang membahas konstitusi banyak. Ini kita buat ambil ini utamanya ada bukunya almarhum Bapak Dahlan Tait, yaitu teori dan hukum konstitusi. Penerbitnya adalah Flash ya, Jakarta, itu ada 2008. Ada bukunya Pak Jimli As-Siddiqi, semua ini ketahui ya, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, penerbitnya Grafika Jakarta 2011, termasuk dari sini. Ada juga bukunya Kassewer, dan sebenarnya dalam buku-buku konstitusi banyak penerbit ini sebagai yang wajibnya nanti saudara-saudara sekalian membaca. Ini banyak. Dan juga nanti akan disampaikan juga, diberikan juga referensi kepada kita semua yang mengambil mata kuliah hukum konstitusi. Kemudian juga yang perlu kita bicarakan sebelum kita awal perkuliahan tentu ada namanya kontrak perkuliahan. Di dalam kontrak perkuliahan ini tentu akan kita sepakati yang pertama sekali adalah mengenai toleransi keterlambatan. Ya. Karena mata kuliah ini hanya 2 SKS, yang perhitungannya 1 SKS-nya dalam 42 menit, berarti kita hanya pertemuan ini adalah 1 jam setengah, 90 menit. Jadi kalau nanti kita banyak terlambat, tentunya akan mempengaruhi teman-teman yang sudah duluan sampai, yang mengganggu nanti konsentrasi teman-temannya apabila kita sudah membahas perkuliahan ini, ada lagi yang keluar masuk kelas. Jadi saya pribadi selaku pengampu mata kuliah ini tidak ingin saya nanti perkuliahan kita ini dilaksanakan tidak maksimal. Artinya sedangkan kita laksanakan perkuliahan dengan maksimal, belum tentu juga ilmunya kita dapat kuasai 100%. Anak-anak semua, kita harus sadar bahwa di dalam perkuliahan ini juga harus lebih fokus mahasiswa itu sendiri ya, untuk mencari dan menambah wawasannya di luar jam perkuliahan. Apa? Nah, kalau yang kita diperoleh kampus paling berapa lah? Terus ini itu hanya menyampaikan atau memberitahu mana yang harus kita buka dan mana yang harus kita pelajari dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita lanjutkan mengenai kontrak perkuliahan kita dalam satu semester ini agar nanti sama-sama perkuliahan ini bisa dilaksanakan relax, enjoy, santai, tetapi wajib digarisbawahi adalah bagaimana ilmunya harus kita dapatkan. Ya.
Sebenarnya saya katakan tadi bahwa yang pertama kita sepakati adalah mengenai toleransi keterlambatan berapa menit. Kalau yang selama ini saya pribadi lakukan adalah paling maksimal 10 menit keterlambatan dari jam yang telah ditentukan. Lewat dari itu tentu itu harus sepakati. Kalau saya pribadi silakan boleh masuk, tetapi tidak boleh tanda tangan absen. Sepakat tak? Ya, karena kalau nanti kita buat mengenai waktu kita sepakati, nanti seenaknya aja keluar masuk yang akan mengganggu konsentrasi yang betul-betul mau menggali. Yang kedua tentunya mengenai aturan kehadiran itu mengacu kepada ketentuan yang dari fakultas, yaitu minimal 70% dalam arti 70% dari 16 kali pertemuan minimal dia harus hadir, dibuktikan dengan absensi dan tetap muka itu 12 kali pertemuan baru berhak mengikuti UAS ujian akhir semester. Supaya nanti tidak ada yang menyalahkan atau dia hanya 10 kali pertemuan atau 8 kali, jangan nanti merasa tidak dihargai, tidak dikeluarkan nilainya. Harus kita sepakati. Yang berikut ya, mengenai tugas, disepakati apakah nanti ada tugas kelompoknya. Tetap kalau tugas individu tetap harus kita buat. Ya, itu nanti saya meminta dalam membuat tugas individu itu menyusun atau meresume putusan Mahkamah Konstitusi sejak mulai berdiri mulai ada lembaga MK dan mulai mengeluarkan putusan terhadap uji materi undang-undang terhadap undang-undang dasar, ya. Nanti untuk tugas individunya, kalau tugas kelompok nanti kita lihat nanti membuat tugas makalah, karena biar bagaimanapun selaku kita yang sudah menginjak pendidikan di S1 tidak lepas daripada kita menulis. Yang berikut ya harus kita sepakati juga mengenai pakaian ke kampus, ya. Tetap juga kita mengacu kepada yang ditetapkan oleh fakultas, yaitu ya, sopan, rapi dan sopan, dan wajib pakai sepatu, ya. Dan harus dipakati tidak boleh menggunakan kaos oblong atau tanpa bra. Itu bukan dari saya, tetapi saya mengacu kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh fakultas. Ya, karena kalau nanti kita tidak perhatikan itu, seolah-olah tidak ada yang membedakan kita masuk itu daripada masyarakat yang lainnya. Boleh pakai kaos tapi yang pakai bra. Itu mungkin yang akan kita sepakati mengenai pembagian tugas nanti mengenai kelompok. Saya serahkan kepada ketua kelasnya lah ya untuk membentuk kelompok, akan tetapi harus seimbang antara yang laki-laki dan perempuan dalam pembagian kelompok itu supaya nanti sama-sama bisa kerjasama yang baik. Kalau tugas individu itu nanti saya berikan nanti temanya mulai daripada nomor urut ya itu putusan dan tahunnya tentang apa dikabulkan baik sebagian maupun keseluruhannya. Mungkin itu terhadap penjelasan singkat sebelum perkuliahan kita awali. Dan lalu kita lanjutkan mengenai perkuliahan kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Sebelum kita lanjutkan mengenai pembahasan materi kita, alangkah baiknya kita serahkan semua kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan apa yang kita laksanakan siang hari ini kita dapat ilmunya bermanfaat bagi kita masing-masing, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Amin. Oleh karenanya kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Saudara sekalian, mungkin kita lanjut aja sebagaimana pembahasan kita sebelumnya. Kita masuk kepada
tata cara perubahan konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kalau kita lihat ke belakang, Undang-Undang Dasar kita itu udah berapa kali perubahan, udah mengalami 4 kali perubahan sejak reformasi kemarin. Bahkan udah ada wacana untuk perubahan kelima atau amandemen kelima. Namun demikian sampai saat ini belum terlaksana. Memang kalau kita lihat secara rumus perubahan Undang-Undang Dasar kita itu, sebagaimana termuat di dalam pasal 37 jelas ada rumusnya, 1/3 menjadi 2/3 menjadi 50% plus 1. Maknanya apa? Apabila ingin merubah undang-undang dasar itu minimal diusulkan 1/3 dari anggota MPR secara tertulis. Berarti kalau tidak sampai 1/3 berarti tidak akan bisa nanti usulan itu diterima. Nah, setelah usulan itu diterima, nanti untuk sidang paripurna itu quorumnya minimal dihadiri 2/3 dari jumlah anggota MPR. Ya kan? Nah, untuk mengambil kesimpulan atau keputusan dalam sidang paripurna itu minimal disetujui atau disepakati 50% plus 1 dari jumlah anggota MPR. Kenapa demikian rumusnya? Karena setiap periode itu pertambahan jumlah anggota MPR kan bertambah. Karena anggota MPR itu terdiri dari DPR dan DPD. Ya, DPD. Kalau periode 2019 ke 2004 ini kan jumlah anggota MPR kita itu 711 orang. Sebelumnya kan hanya 692 orang. Kenapa? Karena ada pertambahan penduduk atau pertambahan jumlah pemilih setiap periode pemilihan umum. Ya, masuk kita ini tata cara perubahan konstitusi kita lihat. Nah, secara tata negara, dalam sistem ketatanegaraan modern ada 2 sistem yang berkembang dalam perubahan konstitusi, yaitu ada istilah renewal, ada istilah amandemen. Kalau renewal itu pembaharuan total, berarti memberlakukan yang baru menyingkirkan yang lama. Kalau dia renewal, gitu ya. Sedangkan kata-kata amandemen atau perubahan itu tetap dilakukan, yang lama tetapi berlakukan, yang baru disandingkan. Maka ada istilah itu perubahan itu dilakukan dengan cara addendum, seolah-olah cara penambahan gitu ya. Jadi kalau kita lihat model yang di negara-negara ini kan, sebenarnya kita kan mengklaim negara kita menganut sistem hukum Eropa kontinental. Ya, itu yang dianut di Eropa kontinental adalah renewal, pembaharuan. Sementara yang kita adopsi itu adalah amandemen. Itu berlaku di negara-negara Anglo-Saxon. Jadi seolah-olah kita ini ada campuran, abu-abu jadi. Ya kan? Abu-abu. Nah, kalau model renewal itu merupakan perubahan konstitusi secara keseluruhan, sehingga yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan. Sedangkan model amandemen, apabila suatu konstitusi berubah atau diambil, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Jadi bahkan kalau kita lihat perubahan undang-undang dasar, apa dasar filosofinya? Kenapa berubah? Ternyata kemarin tuntutan reformasi yang pertama adalah rubah undang-undang dasar. Kenapa sasaran undang-undang dasar? Karena pengalaman di zaman Orde Lama dan Orde Baru itu sumber kewenangan itu kan dari undang-undang dasar, walaupun nanti dijabarkan lagi pada beberapa undang-undang. Diberikan kewenangan kepada presiden itu kan lewat undang-undang dasar. Diberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung juga lewat undang-undang dasar. Diberikan kewenangan kepada MPR, DPR, DPD lewat undang-undang dasar. Bahkan setelah amandemen kemarin lahir lagi lembaga yang baru, Mahkamah Konstitusi kan lahir dari undang-undang dasar, diberikan kewenangannya dan bahkan dibatasi kekuasaan lewat undang-undang dasar. Walaupun nanti dari pasal undang-undang dasar itu dijabarkan ke dalam undang-undang, misalnya ada undang-undang susunan MPR, DPR, ada undang-undang Mahkamah Agung, ada undang-undang kejaksaan, ada undang-undang sistem pendidikan. Artinya diatur sedemikian rupa di bawah undang-undang dengan undang-undang. Maka saya katakan undang-undang dasar itu atau konstitusi itu merupakan kontrol bagi peraturan perundang-undangan yang di bawahnya, gitu kan? Artinya tidak ada suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat atau disahkan
nanti boleh dilakukan apabila bertentangan dengan undang-undang dasar. Bahkan kalau ada undang-undang yang baru dibuat atau bahkan undang-undang yang lama sekalipun, kalau kita selaku warga negara Indonesia merasa hak-hak konstitusional kita dirugikan atas lain dari suatu undang-undang, kita punya legal standing, punya kedudukan hukum yang sama mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Uji materi undang-undang apakah sejalan dengan undang-undang dasar atau bertentangan. Sekarang kan banyak itu, termasuk kemarin lahir undang-undang cipta kerja, banyak yang mengajukan judicial review. Ada undang-undang tenaga kerja yang melarang, katanya tidak boleh satu perusahaan kalau suami istri. Itu kan judicial review kan, diajukan oleh seseorang, kan diterima oleh MK, dibatalkan pasal ini. Sekarang kan boleh. Itu ya. Nah, kita lihat mengapa undang-undang 5 pada institusi ternyata kemarin itu tidak ada keseimbangan antara legislatif dengan eksekutif. Di zaman era Orde Lama, era Orde Baru sering dikatakan eksekutif happy, seolah-olah kekuasaan semua di tangan eksekutif, di tangan presiden. Yang pertama, yang kedua, ya, jadi bahkan prerogatif dan kekuasaan legislatif dan presiden. Pengaturan terlampau legislatif di pasal 7 Undang-Undang 45 sebelum amandemen. Nah ini kenapa terjadi di zaman Orde Lama sampai 20 tahun? Ada keluar Tinggal menjadi presiden seumur hidup. Di zaman Orde Baru menjabat selama 32 tahun. Karena tadi eleksi ya. Maka bisa kita lihat nih. Yang terakhir terbatas pengaturan hak asasi. Nah kalau kita lihat pasal 7 ini sebelum amandemen, masa jabatan presiden dan wakil presiden selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Titik, bisa dapat gajah. Makanya pada saat itu selagi dia mau, selagi dia sanggup. Bahkan kalau kita lihat sejarah ke belakang, mungkin anak semua belum lahir ya di masa Orde Baru. Di zaman era Soeharto Orde Baru itu tidak ada satu orang pun yang memberanikan diri menjadi calon presiden, selalu calon tunggal. MPR itu hanya tukang stempel doang, istilah orangnya, tukang cap doang, ya. Kita lihat. Nah, itu sebelum amandemen. Makanya zaman era Orde Lama Soekarno, era Orde Baru Soeharto, selagi dia menjabat, gitu ya. Nah, setelah amandemen ternyata yang tadinya titik dia menjadi koma, hanya dengan penambahan 10 kata terbatasi sudah masa jabatan presiden hanya 2 periode atau 10 tahun. Nah, pasal yang lama kan ditetapkan berlaku, ya, masa jabatan presiden. Presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun dan sudah dapat dipilih kembali, dijadikan jadi koma dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Hanya penambahan 10 kata terbatasi sudah masa jabatan presiden yang dulunya bisa 6 periode 32 tahun ya. Sekarang hanya 2 periode. Gitu kan? 2 periode. Hanya penambahan 10 kata. Makanya dikatakan amandemen atau perubahan undang-undang dasar kita dengan cara ada baik penambahan bab, penambahan pasal, penambahan ayat, bahkan penambahan kata-kata. Penambahan kata-kata. Pasal 7 itu hanya ditambahkan 10 kata. Makanya sebenarnya mau berapa periode pun nanti masa depan tinggal 1 kata kok yang perlu dirubah. Ya kan? Hanya saja prosedur ke sana yang banyak. Ya. Nah, juga termasuk terbatasnya pengaturan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, termasuk salah satu filosofi dasar tuntutan supaya dirubah undang-undang dasar itu. Nah, kalau kita lihat proses perubahan undang-undang dasar Indonesia 45, pertama tuntutan revisi amandemen undang-undang 45 tadi disampaikan. Yang kedua, apa tuntutannya? Penghapusan 2 fungsi ABRI, doktrin 2 fungsi ABRI. Pada zaman Orde Baru kan seolah-olah ABRI itu kan, kalau saya membuat istilahnya itu ibarat main bola, dia pemain, dia juga wasit. Itu. Setelah reformasi kan dikembalikan kepada fungsinya masing-masing, pertahanan dan keamanan. Dulu kan ABRI itu angkatan bersenjata Republik Indonesia dari TNI dan TNI Angkatan Darat tambah dengan Polri. Kalau sekarang kan jelas TNI dan Polri jelas lebih sesuai dengan fungsinya. TNI itu adalah pertahanan itu dari serasa dari luar,
Polri itu merupakan ketertiban dan keamanan dalam negara, tetapi tidak tertutup kemungkinan diminta bantuan dari TNI apabila Polri membutuhkan. Nah, itu ya. Ya, jadi sekarang tidak boleh lagi APRI itu berpolitik. Dulu ada proksi APRI kok di MPR itu ikut berpolitik. Dia yang mengamankan negara ini, dia juga ikut berpolitik. Itu dulu. Dulu kan itu. Makanya memang banyak kok kebaikan-kebaikan setelah amandemen. Yang berikut penegakan hukum, HAM dan pemberantasan KKN. Kan itu tujuan dari reformasi kemarin. Cuma persoalan ini berjalan selangkah demi selangkah, bahkan pemberantasan KKN. Apa KKN? Kolusi dan nepotisme. Cuma persoalannya sekarang di berantas KKN muncul NKK. Apa itu? Nama kawan. Nah, ini bahaya itu. Ya kan? Negosiasi, komunikasi, koordinasi katanya bahasa kerennya. Nah, ini persoalan nih. Ya kan? Misalnya begini, kalau ada kawan kita misalnya dalam instansi itu, kita mau urusan sesuatu kan lebih gampang ya. Bahaya juga ini. Makanya dibilang orang di berantas KKN muncul pula NKK, itu juga tinggal balikkan aja. Ya kan? Kacau juga sekarang ini. Jadi kalau bahasa keren kata NKK negosiasi apa? Negosiasi, komunikasi, koordinasi. Makanya terjadi istilah orang sekarang apa? Korupsi berjamaah. Mudah-mudahan itu terhindar dari kita. Amin. Takutnya kan begitu, sebelum menjabat ribut terus-terusan kan. Setelah dia menjabat jangan-jangan lebih parah. Tapi insya Allah yang dilakukan ini tidak ada yang demikian. Amin. Iya kan? Ya gitu. Ya. Yang berikut penegakan hukum HAM tadi. Yang berikut otonomi daerah ini jelas bagaimana dimuat di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar itu kan memang telah dibagi kewenangan itu dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Jadi setelah reformasi kita ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten dan kota. Bahkan titik otonomi daerah itu kan kabupaten dan kota. Juga kebebasan pers, bahkan mewujudkan kehidupan demokrasi. Itu ya, itu reformasi itu. Nah sebelum amandemen ini ya simpel. Bahkan almarhum Soekarno mengatakan waktu pidato pengesahan Undang-Undang Dasar 45 itu 18 Agustus 1945 mengatakan Undang-Undang Dasar kita ini adalah undang-undang kilat. Nanti setelah kita sempurna bernegara akan segera kita sempurnakan. Ternyata sampai 99 kemarin baru masih itu. Simpel kan? Yang tidak hanya 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal perperalian, 2 ayat aturan tambahan baru ada istilah penjelasan. Jadi ternyata kemarin saat kita amandemen penjelasan isu dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Maka sekarang kan Undang-Undang Dasar itu tidak ada lagi penjelasan supaya tidak terjadi multi tafsir ya. Ya. Nah latar belakang tadi kekuasaan tertinggi di dalam MPR. Nah setelah amandemen legislatif kita itu tidak ada lagi tertinggi. Sekarang semua lembaga tinggi negara. Dulu ada lembaga tertinggi itu MPR. Bahkan di zaman-zaman kami dulu SD SMP itu MPR itu dikatakan merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia sekali yang merupakan lembaga tertinggi, tetapi secara teori. Pada prakteknya tahu juga Soeharto yang ngatur pada saat itu. Makanya lu rancu gitu ya. Nah kekuasaan yang sangat besar pada presiden jelas, bahkan pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multi tafsir, termasuk tadi contohnya pasal 7 tadi. Pasal 5 luas sekali adanya. Kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Bahkan pada saat itu tak perlu dia minta persetujuan DPR, yang penting bisa dia minta diatur dengan undang-undang. Makanya memang wajar pada saat kemarin bergulirnya reformasi itu, tuntutan pertama itu harus diamandemen atau dirubah undang-undang dasar. Kenapa demikian? Kalau toh juga tidak dirubah undang-undang dasar, tidak dapat lagi mengakomodir kepentingan masyarakat bangsa dan negara itu, dan juga nanti siapapun yang akan jadi pimpinan negara kita ujung-ujungnya ditator. Ya. Mungkin kalau nggak ada lagi pertanyaan kita akhiri ya. Sebelum kita tinggalkan kelas ini, langkah baiknya kita tutup dengan doa sesuai dengan agama dan kita masing-masing. Kita berdoa ya agar apa yang kita laksanakan siang hari ini mendapat manfaat bagi kita semua masyarakat bangsa dan negara. Amin. Kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.